Halo, malam teman-teman. Halo, Malam, Bo. malam. Lama-lama pesertanya tambah sedikit ya. Of course, sir. Ini pas paruh 27 peserta. Enggak ganggu deh. Oke, ayo dipakai dulu tadi. Apa? Ya. Oke. Kenapa kok rusak? Tapi nggak nyala. Oh. Tapi nggak bawa mandi tadi. Oh. Terusnya habis baterainya. Habis baterainya kan bukan rusak. Pas dong. Jadi biasanya tinggal sini. Ya, baterainya. Oke. Malam teman-teman. Halo. Halo, Ko. Halo. 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 Nggak bisa ngomong ya. Oh ini, oke. Oke, bisa dengar suara saya? Bisa. Bisa. Oke, kita mulai ya. Yang terakhir kemarin kita belajar close system di sistem reaktor kimia ya. Reaktor kimia. Terus kemudian minggu ini kita belajar sifat-sifat dari transfer function ya. Sifat-sifat dari transfer function. Oke. Nah, sekarang Oke. Nah, sekarang kita belajar sifat dari transfer function ya. Jadi, setelah kita Jadi setelah kita belajar untuk membuat transfer function, jadi kita turunkan dari proses, terus kemudian sampai ke transformasi Laplace. Nah, transformasi Laplace dari setiap proses, terus kemudian measuring element, terus kemudian masuk ke controller, terus kemudian masuk ke final control element, terus kemudian kembali lagi ke proses. Nah, masing-masing mengeluarkan menghasilkan transfer function, ya, yang kemudian kalau kita gabung menjadi blok diagram. Nah, di minggu ke-12 kita belajar untuk mengolah blok diagram. Nah, jadi blok diagram itu mempunyai sifat sendiri-sendiri. Oke, nah sekarang kita belajar blok diagram yang paling umum ya.
ya. Jadi secara umum notasinya seperti ini. Sebenarnya sudah banyak yang kita sudah kenal dari awal, ya kan. Mungkin juga nggak ada yang baru, cuman mungkin dari load ini U sama start point ini R ya. Yang lainnya udah kenal semua lah ya. Nah, seperti ini ya umumnya ya. Jadi kalau kita gambar secara lengkap kemarin di waktu video yang minggu ke-11 itu kita buat close system yang paling lengkap ya, itu pada reaktor kimia. Nah, itu secara pokok itu terdiri dari elemen ini ya. Jadi R ini adalah set point, U adalah load point gitu ya. Terus kemudian E adalah faktor error, jadi yang membedakan antara R dengan hasil pembacaan dari controller ya. Terus kemudian masuk ke transfer function dari controller, terus menghasilkan apapun itu yang masuk ke final control element ya di G1. Nah, dari G1 masuk final control element, terus kemudian dia menghasilkan atau mengontrol sesuatu ya. Nah, suatu massa biasanya kalau yang waktu di reaktor itu kan reaksi A ya, zat A ya, reaktor A yang dimasukkan secara pekat gitu ya, yang dilambangkan dengan M. Nah, M ini kemudian ada faktor load U ya, ini ditambahkan terus kemudian dikalikan G2 ya, dikalikan transfer function dari proses itu menghasilkan C ya. C ini adalah sifat yang ingin kita kontrol ya. Sifat yang ingin kita kontrol, entah itu temperatur, entah itu konsentrasi gitu ya. Tapi kalau dalam contoh yang terakhir yang secara lengkap tuh yang kita tahu adalah konsentrasi ya. Tapi ini tidak harus selalu konsentrasi ya. Cuman contohnya ini adalah konsentrasi gitu ya. Oke. Terus kemudian dibaca oleh measuring element, masuk lagi ke controller. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyain? Nggak ada? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang dirubah. Kalau kita lihat ini, masuk bisa dari U atau dari R. Ya, R ini kita sebut set point. Karena ini adalah sesuatu poin yang kita setting. U adalah load point. Jadi ini sesuatu yang mau kita ubah, mau kita kontrol. Ya, ini load point, ini set point. Nah, sekarang kita bahas kalau misalnya perubahan di set point. Ya, perubahan hanya terjadi di R. Ketika perubahan hanya terjadi di R, maka load point dianggap 0. Nah, bukan nilai load point yang dianggap 0, tetapi nilai perubahan di load point yang dianggap 0. Ya, sehingga U dianggap 0. U dianggap 0. Nah, kalau U 0, blok diagram yang lengkap itu menjadi seperti ini. Ya. Menjadi seperti ini. Kemudian dibuat G sama dengan GC kali G1 kali G2. Nah, sehingga ini bisa langsung dilambangkan G gitu aja. Sehingga menjadi yang B ini. Kalau mau tanya, langsung tanya aja ya. Oke, sampai sini ada yang tanyain?
Sebenarnya mau nanya sih kok, kenapa kalau set point yang diubah load point-nya yang 0 dan sebaliknya? Apa ya? Sebenarnya ketika set point-nya berubah, belum tentu load-nya sama dengan load-nya sama dengan 0. Cuman ini kan diturunkan satu persatu sama dia. Nanti bisa digabung, gitu. Jadi diturunkan satu persatu. Jadi untuk penurunannya saja, nanti tinggal digabung aja. Persamaannya gabung jadi satu. Ya, kenapa kalau persamaannya bisa langsung digabung satu? Karena sifat Laplace itu linear, ya kan? Jadi sekarang kita turunkan kalau set point-nya berubah hanya di set point. Kalau berubah hanya di set point, maka load sama dengan 0. Kenapa? Karena U dianggap tidak ada perubahan. Ya. Nanti berikutnya kita akan tinjau kalau misalnya load U-nya yang berubah, maka set point dianggap 0. Nah, terus kemudian baru kita gabung jadi satu. Nah, itu kalau ketika digabung jadi satu, itu mau berubah di R, di U, ya pakai persamaan itu. Gitu. Oke, thank you kok. Ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ya. Jadi ketika ini blok diagramnya jadi seperti ini, maka penyederhanaannya jadi seperti ini. R ke C jadi sama dengan ini. Nah, gimana ini membuat ini? Kenapa blok diagram ini menjadi seperti ini? Bagaimana caranya? Nah, ini kan cari C per R, ya. Cari C per R, ya. Selalu cari hasil per masuk, ya. C per R. Nah, oke. Nah, sekarang kita bikin satu persatu persamaan dasarnya. Ya. Dari yang ini ya. Kalau kita lihat di sini C, kan ini arpannya ke sana. C berarti sama dengan G kali E. Ya. Oke, terus dari sini kan panahnya ke sana. Panahnya ke sana ya. Berarti B sama dengan H kali C, ya. Di sini kan C ya. B sama dengan H kali C. Ya. Error E sama dengan R min B. Ya, error sama dengan R min B ya. Nah, sehingga kita dapat persamaan ini. Nah, dalam persamaan ini kita substitusi eliminasi, kita masukkan. Kita masukkan. Nah, sehingga kita dapatkan C per R sama dengan G per 1 plus GH. Ya. Jadi kita substitusi eliminasi sehingga kita harus mendapatkan C per R. Jadi intinya kita harus mendapatkan keluaran per masukan. C per R. Sehingga kita dapatkan ini. Nah, jadi karena kita sudah dapatkan C per R sama dengan G per H, maka otomatis timbullah ini gambar yang poin C ini. Good. Oke. Nah, sekarang kita lanjut perubahan di load point. Ya, seperti tadi, kalau berubah di load point, maka perubahan di set point R dianggap sama dengan 0. Ya. Sehingga blok diagram yang lengkap, ini R-nya 0, dapat output. Oke, good, cocok. Ya. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini. Blok diagram jadi seperti ini. Karena R-nya sama dengan 0. Ya kan? Maka ini kita mencari keluaran per U. Ya kan? Bukan per R. Karena R-nya sama dengan 0 kan? Jadi C per U. Ya, kita cari C per U. Nah, sama dengan tadi, C per U itu gimana? Untuk mendapatkan ini, maka sama dengan substitusi eliminasi dari persamaan yang kita dapatkan ini. Ya. Oke, sekarang B. B sama dengan H kali C. Ya. Terus E sama dengan min B. Ya, E sama dengan min B. Ya. Oke.
M. Jadi kalau kalian ingin sebenarnya gampang ya, ini kalian mau bantu kasih ini, kasih A, kasih B, kasih C, tidak masalah. Kasih notasi tambahan juga tidak masalah ya. Tapi kalau dari sini M sama dengan G1 kali GC kali E. Ya. Terus C sama dengan U plus M kali G2. Ya, C sama dengan U plus M kali G2. Oke. Nah, ya. C sama dengan U plus M kali G2. M sama dengan GC G1 kali E. Oke. Terus kemudian di substitusi eliminasi untuk mendapatkan C per U. Ya, mendapatkan C per U. Sehingga C per U-nya didapatkan ini. Ya. G2 per 1 plus GH. Ya. Nah, dari tadi C per R dan sekarang C per U, maka C itu ada dua macam ya. C sama dengan G per 1 plus GH R. Dan C sama dengan G2 per 1 plus GH U. Nah, jadi kalau C itu sebenarnya gimana kalau perubahan ada di dua tempat? Ya tinggal digabung aja. Digabung jadi satu. Ini ya. Jadi kan C per R sama dengan G per 1 plus GH. C per U sama dengan G2 plus 1 per GH. Nah, jadi kalau ini digabung aja, dihasilkan hilang amat. Oh, ini kelewatan. Oke. Ini ya. Sehingga menghasilkan secara keseluruhan kalau ada perubahan dengan blok diagram yang seperti itu, maka keluaran dapat dipengaruhi oleh load point dan set point dengan rumus seperti ini. Jadi kalau misalnya blok diagramnya lain, maka rumusnya juga lain. Jadi yang perlu diperhatikan adalah penurunan, cara menurunkan rumusnya. Oke. Sebenarnya simpel sih, cuman substitusi eliminasi, cuman perlu konsepnya aja. Jadi kalau kanan kali kiri itu sama dengan kiri kali kirinya gitu ya. Coba kalian lihat, kalian tanyakan kalau misalnya ada yang nggak jelas untuk transfer function block diagram. Ada yang mau tanyain? Belum kok. Sudah makan semua? Belum kok. Wah, sambil makan dong. Ntar gak fokus kok. Kalau kondisi Pastikan makanan Mbak. perut lapar kan nggak fokus, ya kan? Oke. Terus materi terakhir kita adalah nah tadi kalau kita kan lihat blok diagram ya, dengan adanya perubahan load point dan adanya perubahan set point gitu ya. Maka materi terakhir kita itu sama konsepnya seperti perubahan pada blok diagram tadi, tapi dipraktekkan di
penurunan dunia T. Nah, sudah lihat video yang dunia T? Week berapa ya kok? 14 kah? Ya, 14. 13 nggak ada ya. 13 kan tak isi kuis ya. Oh iya, barusan udah. Oke. Ini lumayan banyak sih karena 10 menit. Coba ya. Ya, skip. Oke, sekarang kita belajar transient response ya. Jadi kembali ke sistem yang paling awal yaitu sistem kontrol temperatur kontrol. Jadi yang dikontrol adalah tangki yang mengalami perubahan temperatur, terus kemudian dikontrol dengan masuknya kalor ya. Nah, kalor ini kan bisa dua macam. Bisa pakai steam, bisa pakai elemen ya. Sama seperti pertama kali banget bab 9 kita belajar closed loop. Ya. Nah, kita turunkan persamaannya. Kalkulasi persamaannya. Ini persamaannya adalah persamaan neraca energi ya. Persamaan neraca energi pada tangki. Ya, pada tangki. Jadi yang masuk adalah I. Kemudian yang keluar adalah O sama dengan akumulasi di tangki ya. Nah, terus kemudian kita hitung waktu steady state, otomatis tidak ada perubahan, jadi sama dengan 0. Kemudian kita kurangi unsteady dengan steady state. Kemudian kita sederhanakan yang pengurangan-pengurangan ini ya. Sehingga jadi bentuk seperti ini. Kemudian dilebliskan. Nah, pada dasarnya ini kita bikin seperti tadi ya. T per TI ya. Keluar per masuk ya. Nah. Oke. Nah. Sehingga terjadi bentuk rumus prosesnya ini. Ya. Jadi T di dalam tangki itu pengaruhnya dari T input dan dari kalor masuk. Ya. Oke. Nah, jadi yang lain kan sama ya, yang lain sama. Hanya saja ini prosesnya kita tuliskan di sini. Ya. Terus kemudian ini kan masuk ke measuring element. Terus masuk ke controller dan final control element untuk menghasilkan key gitu ya. Ya, ini yang pertama kali banget ya. Waktu itu controller dan final control element kita gabung jadi satu ya. Kita gabung jadi satu. Ya. Jadi seperti ini. Mungkin kalian kalau mau lihat bisa lihat di bab 9 yang kita sudah pernah turunkan persamaannya. Oke.
Terus supaya lebih sederhana lagi, measuring element dianggap tidak mempunyai transportation lag. Jadi waktu measuring, waktu untuk pengukuran dianggap sama dengan 0. Sehingga ini sama dengan 1. Ya, ini sama dengan 1. Nah, sama dengan 1. Oke. Nah, sehingga ini berubah ya, sama dengan 1. Yang lain ini masih sama seperti yang tadi ya. Yang lain masih sama seperti yang tadi. Nah, oke. Nah, dari blok diagram ini, kalau misalnya kita sekarang berubah di set point ya, sama seperti blok diagram tadi ya. Kalau berubah di set point, maka load point-nya kita anggap sama dengan 0. Untuk menurunkan rumusnya ya. Nah, karena load-nya sama dengan 0, ya berarti load-nya di sini apa? Load-nya di sini TI, ya. Seperti saya bilang tadi, load itu kalau kapan hari terakhir kita belajar reaktor, load-nya adalah A, ya, zat A murni atau zat A yang hampir murni, ya. Nah, kalau ini load-nya adalah suhu cairan yang masuk, ya, suhu cairan yang diinginkan kontrol. Ya. Jadi TI sama dengan 0, ya. Terus kemudian kita turunkan blok diagramnya. Kita turunkan blok diagramnya sehingga rumus T aksen tadi menjadi hanya ini. Ya, karena ini harusnya ada plus seperti S plus 1 kali TI ya. Di sini harusnya ya. Tapi karena kali TI-nya 0, maka T-nya hanya tinggal dipengaruhi oleh Q saja ya. Q saja. Terus ini ya. Jadi harusnya T sama dengan ini kali Q plus TI kali omega C. Ya. Karena TI-nya 0, jadi T aksen hanya sama dengan seperti omega C per tau S plus 1 kali Q. Oke. Ya. Yang lain seperti biasa ya. Q-nya jadi sama dengan KC kali E ya. 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 Q B sama dengan KC kali E. Ya. E berarti sama dengan apa? TR aksen min TM aksen. Ya. Terus TM aksen berarti sama dengan apa? 1 kali T aksen. Nah, balik lagi. T aksen sama dengan apa? Nah, ini tadi ya. Tadi ya. Jadi stop sampai di situ. Jadi kita kumpulkan persamaannya jadi ini ya. Seperti ini. Nah, intinya di substitusi eliminasi sehingga didapatkan T per TR ya. T per TR. Ada yang mencoba? Apakah ini terbukti? Jadi A1 per TO 1. Nah, ini kita timbul ada TO 1 ya. Tadi ada cuman TO doang, ada time constant doang. Iya, time constant 1. Nah. Ada yang sudah nyoba buktiin? Iya, kok sama. Oke. Nah. Jadi kita dapatkan T aksen per T aksen R itu sama dengan ini ya. Nah. Kita lihat rumus ini. Berarti otomatis dari rumus ini. Ini bawah ini pasti lebih dari 1 dong.
ya, pasti lebih dari 1. Ya. Sehingga kalau ini lebih dari 1, gitu, otomatis T1 pasti lebih kecil daripada tau, ya. Tau 1 pasti lebih kecil daripada tau. Time constant dari sistem pasti lebih kecil daripada time constant dari tangki. Ya, time constant dari sistem pasti lebih kecil daripada time constant dari tangki, ya. Oke. Kemudian seperti dulu waktu open system, kita coba kalau misalnya ada perubahan. Nah, ada perubahan ya. Kan ini kan tadi dianggap bahwa perubahan hanya di load. Perubahan di set point ya, perubahan di set point. Terus kemudian kalau perubahan di set point ini berupa step function. Nah, perubahan di set point berupa step function. Nah, dimasukkanlah super S ya. Dimasukkan super S. Kemudian kita selesaikan, kita parsialkan. Jadi dapat A-nya sama dengan A1, B-nya sama dengan A1 tau 1. Ya, kemudian kita selesaikan sehingga didapatkan persamaan ini, ya, yang bawah ini. Dapatkan persamaan ini. Ini adalah contoh penurunan rumus kasus ini ya. Jadi kalau misalnya nanti rumus kasusnya beda, ya kalian turunkan rumusnya seperti ini gitu ya. Jadi misalnya perubahan load point suatu sistem reaktor kimia. Sistem reaktor kimia, sistemnya berubah di load. Nah, sehingga inputnya berupa apa? Misalnya impulse function, langsung dikasih A murni. Misalnya 10 kilo gitu. Nah, bagaimana reaksinya? Nah, ini yang kita pelajari transientnya ya. Jadi perubahannya sampai mendekati fase stabil seperti apa. Dengan cara yang sama. Jadi bab ini tuh seperti menggabungkan antara sistem load, sistem tertutup dengan gangguan yang sudah kita pelajari di open system yang sebelum UTS. Ya, ini dia menggabungkan. Jadi makanya saya bilang, saya rasa kalau materinya mungkin sampai sini cukup, nggak perlu belajar yang sistematika untuk kestabilan sistem. Soalnya kalau sistematika kestabilan sistem itu lebih ke arah mesin ya, lebih ke arah kontrolernya, mesin kontrolernya. Kalau ini kan lebih ke arah bagaimana kalian mendesain controller supaya sistem mendekati yang kalian mau gitu. Kalau saya mau berubah 9 derajat, naik 9 derajat Celcius, berarti kalornya harus berapa? Nah, hitungnya pakai ini. Berapa lama dia naik 9 derajat itu tercapai? Ya, itu pakai cara ini gitu ya. Yang bab berikutnya harusnya kita pelajarin soal stability sama root test ya. Root test itu adalah nembak sistem ini bisa stabil atau enggak gitu ya. Root test itu adalah nembak suatu cara untuk menentukan sistem yang kamu buat ini bakalan bisa stabil atau tidak. Gitu. Nah itu lebih ke arah teknis alat gitu ya. Jadi saya pikir waktu kita terbatas dan ini hanya online, jadi kan pengajarnya kan kalau yang susah-susah ini agak susah ya. Jadi saya pikir itu nggak perlu lah. Tapi kalau misalnya kalian ada yang mau belajar, mau diskusi sama saya, silakan. Atau bisa diskusi dengan profesornya ya, Pak Rudi. Pak Rudi ngajar apa ya sekarang ya? Nggak tahu ya. MATLAB itu pokoknya kok Pak Rudi. Oh iya numerik ya. Karena Buning lagi studi. Gantiin Buning. Iya, Buning studi aku juga kena ini ya kan. Kena imbasnya ya.
MTK. MTK asalnya Buning kan ya? Iya, harusnya Buning full kayaknya. Iya, zamanku. Pak. Ya, aku rasa enak Buning lah yang ngajar ya. Lebih ke arah teknik kimia. Nah, kalau Parnal ke arah mana? Saya nggak tentu arahnya. Jadi kemarin waktu pertama kali sama Bu Like, ini arahnya kemana ini? Soalnya kan itu matematika, teknik kimia. Jadi matematika atau teknik kimia. Gimana persoalan teknik kimia dibuat matematikanya? Oke. Saya bisa matematikanya. Teknik kimianya sudah lupa. Jadi yang pertama kali Bu Like yang ngajar teknik kimianya. Saya belajar matematikanya aja. Tapi kemarin akhirnya jadinya dikasih ke saya semua. Ya udah, kita belajar yang saya bisa ya, teknik kimia yang saya bisa. Makanya kekurangan dosen. Kalian kalau ada yang mau jadi dosen silakan. Ada dengar nggak semester depan offline atau online? Katanya sih maunya offline, tapi ya nggak tahu juga. Kan itu kan Pak siapa? Nah, menterinya kan udah ngomong suruh bebas Ya, sama Nadiem. pembedanya kan? Ya. Pak Nadiem. Kalau SD, SMP, SMA 42% sudah mengajukan untuk offline. Tapi kampusnya nggak tahu Mas Ian. Kayak Petra kalau nggak salah udah offline. Angkatan 18 pingin PWO 2. Lah kalian lebih suka offline apa online? Ya enakan offline lah kok. Offline ya. Kalau aku mungkin lebih suka ngajarnya offline, tapi ujiannya online aja ya. Setuju kok. Ayo kok bikin petisi. Minggu depan minggu depan. Apa ini chat 5 ini? Aku nggak ngerekod apa-apa. Aku nggak pernah ngerekod apapun ya. Aku nggak butuh, maksudnya Zoom harus di capture, direkod, bukti kalau aku ngajar. Nggak butuh. Nggak pernah ngerekod apa-apa. Kalau dianggap nggak ngajar ya sudah. Ya kan? Kan namanya mahasiswa ya kan. Waktu aku S2 malah dosennya lebih parah ya kan. Dosennya masuk kelas, gimana? Bab 5 mengenai ini. Menurut kamu gimana? Gitu, nggak baik ngajar apa-apa. Menurut kalian gimana? Gitu. Jadi mau nggak mau kita kan mesti baca dulu ya sebelum masuk kelas. Ada yang ngechat nih direkod nggak gitu? Enggak, aku nggak pernah ngerekod. So no worry. Ngomong apa aja bebas, oke? Tidak ada ngerekod. Kecuali ada kalian yang ngerekod, nggak tahu lagi. Nanti yang bagian itu bisa dihilangkan lah kok, tenang. Kalau ada yang rekod. Kalau semester depan aku nggak bisa ngajar offline. Kalau offline aku nggak ngajar ya, karena akibat COVID ini kerjaan jadi banyak. Pemotongan karyawan banyak, masalah banyak. Jadi nggak bisa curi waktu buat ngajar, buat datang kelas gitu. Kemarin aku udah ngomong sama Pak Putu. Pak Putu bilang nanti kalau bisa separuh-separuh, ya diusahakan sama dia bisa separuh-separuh. Aku bilang nggak usah diusahakan juga nggak apa-apa Pak. Harusnya Aloy datang kan, Aloy. Ada yang pernah tahu Aloy? Pak Aloy. Iya, Aloy. Oh. Ya, dulu sih. NM kalau nggak salah. Oh pernah ya? Pernah ngajar ya?
Ya, NME sama PTP. Ya kalau Alloy kan enak kan ngajarnya? Ya, lumayan, Pak. Ya kalau ada Alloy kan suruh Alloy aja yang ngajar. Oh, good. Oke. Nah, itu minum nih. Awas. Oke. Nah, kita lanjut ya. Ini kan perubahan di set point. Perubahan di set point. Nah, jadi yang berikutnya sama, cuman perubahannya di load point. Apa nih? A unit step function. Oke. Nah, sekarang ada hal baru ya di sini di video ini yang diajarkan yaitu offset. Offset ya. Offset ini adalah kita ngeset berubahnya berapa, tetapi terjadinya berapa. Ya. Terjadinya nggak sama dengan berubahnya. Kenapa? Karena selalu ada time constant. Karena selalu ada time constant gitu ya. Jadi ketika kita menyampaikan 10, pembacaannya belum tentu 10 gitu. Dibaca 9 sudah terbaca 10 gitu. Jadi sistem tertutup ini ada nge-lag-nya. Jadi kalau kalian set point berubah 10 derajat, berubahnya nggak 10 derajat walaupun di waktu yang tak hingga. Gitu. Nah, ini terbukti dengan rumus tadi ya, ada time constant yang selalu tidak sama. Ya. Jadi gini, karena kasus ini berubah a unit step function, artinya ada perubahan satu, ya, ada berubah satu ketika di set point ya. Jadi PR-nya dari 0 sampai tak hingga, ya, itu nilainya 1. Ya, dari 0 sampai tak hingga nilai 1. Ya. Nah, karena kita ketemu T tadi ya dengan perubahan set point di blok diagram, kita turunkan terus kemudian kita inverse replace sehingga menghasilkan persamaan di di fungsi T. Nah, sekarang kita masukkan kalau tak hingga. Nah, kalau tak hingga maka ini kan sama dengan 0. Ya. T per tol 1 sama dengan 0. Sehingga T ini sama dengan A1 ya. Sama A1. Jadi T aksen tak hingga sama dengan A1. T aksen tak hingga sama dengan A1. Nah, offset itu adalah perbedaan dari perubahan suhu yang kita inginkan. Ya. Dikurangi yang real. Ya. Ketika kita ngubah maunya berubah 1, realnya berubah sebanyak A1. Ya. Jadi selisihnya berapa? Nah, ini selisihnya. Nih, ya. A1 tadi rumusnya ini dapat dari atas ya. Dari atas ya. A1 sama dengan berapa A. Ya. Nah, ini selalu kurang dari 1. Ya. 1 min yang sesuatu kurang dari 1. Ya. Jadi ini selalu hasilnya 1 min sesuatu ini selalu positif ya. Ini selalu positif ya. Nah, sehingga gambarnya seperti ini ya. Jadi diinginkan berubahnya 1, tapi berubahnya hanya sebanyak A1 gitu ya. Sehingga timbul perbedaan. Jadi perbedaannya ini yang kita sebut offset. Kita inginkan setting point berapa, ternyata tercapainya hanya berapa. Nah, bedanya itu berapa? Nah, itu offset. Ini konsepnya ini ya. Jadi kalau misalnya ada diagram Jo, Syaret, thank you. Nah, jadi kalau kita setting ingin berubah 1, ya, tapi berubahnya itu nggak 1 gitu. Nah, itu ada perubahan, ada selisihnya ya. Selisihnya ini yang kita namakan offset. Nah, rumus offset 1/1 plus KCA. Bukan ya.
rumus offset adalah 1 per 1 plus KCA. Bukan, ya. Salah ya. Rumus offset adalah set point kurangi real. Kalau di sini suhu, karena yang di set adalah suhu. Yang di set adalah suhu minus suhu yang terjadi. Ya. Kalau misalnya offset yang sistemnya ini konsentrasi, ya berarti perubahan konsentrasi yang disetting dikurangi perubahan konsentrasi yang real. Berarti bukan T, mungkin C. CR tak hingga, min C tak hingga. Ya. Jadi rumus yang offset adalah perubahan yang diinginkan di set point dikurangi perubahan real yang terjadi. Ya, kalau konsentrasi yang ikuti konsentrasi, kalau suhu yang ikutin suhu, kalau level air yang ikutin level air, kalau whatever itu. Ya. Jadi rumus offset bukan 1 plus KCA, no ya, bukan ya. Ini hanya saja penurunan yang didapatkan dari kasus ini saja. Dari kasus ini saja. Kalau kasusnya beda ya turunkan lagi. Oke? Clear ya teman-teman ya? Ngerti ya? Iya kok. Oke, sekarang proportional control untuk perubahan di load point ya, load point. Nah, oke, ini tadi set point dan load point ini karena kita pakai contoh yang pertama yang perubahan suhu yang bawah 9. Ini semua pakai proportional control ya. Jadi di dalam blok diagram itu proportional control ya. Proportional control itu perubahannya ya. Q per E-nya sama dengan KC ya. Kalau misalnya integral controller ya kalian sesuaikan dengan rumusnya integral controller. Kalau misalnya derivative controller ya sesuaikan dengan derivative controller ya. Oke. Nah, sekarang dari blok diagram kalau yang berubah adalah load point ya, yang berubah adalah T aksen, maka yang sama dengan 0 adalah TR ya. TR aksen sama dengan 0 ya. Jadi yang di atasnya tetap sama ya. Ini juga masih sama. Ini juga masih tetap sama. Lah, tapi ini beda ya. E harusnya adalah TR aksen min TM. Nah, kalau TR-nya 0, berarti E-nya tinggal sama dengan min TM. Ya, ini aja yang beda ya. Yang di sini ya, beda ya. Oke. Ini persamaan disubstitusi untuk mencari T aksen. Untuk mencari T aksen per TI. Ya. T aksen per TI, kalian cari sehingga menghasilkan rumus ini. Jadi ini dikerjakan aja, dibuktikan ya supaya dapat feelingnya untuk oh ini konsepnya seperti ini gitu. Nah sama seperti tadi, kalau misalnya perubahan di set point. Oke, ini salah ya, ini load point ya. Kalau perubahan di load point berupa step function, maka dari rumus yang ini mana? Ini ya, dari rumus yang ini PI-nya berupa 1/S ya. PI-nya berupa 1/S. Maka jadinya seperti ini ya. Nah, terus kemudian diparsialkan. Terus cari parsialnya, dapatlah ketemu persamaan ini. Nah, sehingga kita inversekan ketemulah persamaan dalam T. Nah, persamaan dalam T. Nah, setelah ketemu persamaan dalam T, nah, kalau ini berapa offsetnya? Kalau yang berubah itu di load point, ya otomatis dari sini kita dapatkan T tak hingga. Ini kita dapat T tak hingga yang sama dengan A2 ya kan? Oke. Ya.
Jadi seperti tadi karena berubahnya di load point maka TR-nya sama dengan 0 ya. TR sama dengan 0. Terus kemudian ini sama dengan A2. Nah, A2 ya. Sama dengan A2. Terus kemudian kita hitung offset ya. Offsetnya rumusnya adalah karena di persoalan ini suhu, maka set point suhu min set point yang tak hingga ya. Nah, jadi grafiknya seperti ini. Ada yang mau ditanyain? Pak, A itu apa Ya. sih? Kenapa? A itu apa? Sebentar ya. Oh iya, oke. Oke. A plus, oke. Oke. K. K itu controller ya. Ini makanya di sini kan pakainya apa namanya? Proportional controller ya kan? Proportional controller. Jadi K itu rumusnya apa? P sama dengan KC kali error plus A ya. Jadi KC itu controller gain. Jadi sensitivitas dari controller ya. Jadi controller ini mengubah yang dibaca menjadi reaksi gitu kan. Istilah controller cuma itu. Jadi misalnya dia baca konsentrasi, terus kemudian dia rubah konsentrasi ini menjadi reaksinya tekanan. Nah, tekanan di valve. Nah, itu kan controller. Nah, si controller ini punya sensitivity. Nah, jadi umpama dia baca ada perubahan nih konsentrasinya 0,1. Oke, setiap 0,1 maka dia memberikan tekanan berapa perubahannya. Mungkin 1 PSI, 2 PSI gitu. Nah, itu KC. Controller gain atau sensitivitas dari controllernya itu. Proporsinya itu loh. Dari controllernya itu. Oke? Jadi tadi A-nya itu sensitivitas itu ya, Pak? Apa? Halo? A-nya? Jadi A-nya itu sensitivitasnya itu ya? Sensitivitas. Sensitivitas. Mohon maaf Pak. Tadi saya tanyanya A itu apa Pak? Oh, tak kirain K. Oke. Oke. Tak kirain kamu nanyain K. Oke, sebenarnya ya. Oh, enggak ada roda. Oh, kenapa enggak ada roda? Bentar ya. Kan rodanya dari sini dari Kenapa, Joe? waduh, putar jadi banyak. Bentar ya. Oke. Nah, apa ya? Kalau pemisalan A ini karena ini kan laju alir panas kan. Jadi kan ada 1/4 omega C itu loh. Nah, itu dimisalkan A sama dia. Jadi A ini apa? Sebenarnya ya A itu 1/4 omega C, tidak terdefinisi, cuma untuk menyederhanakan saja rumusnya supaya nggak nulis terus 1/4 omega C gitu. Jadi kalau didefinisikan A ya nggak ada ya 1/4 omega C. Ya Pak, ya memang begitu gimana? Cuma singkatan Pak. Kenapa? Cuma singkatan. Singkatan, bukan. Mana ya? Bukan. Nah, ini nih. Nih.
Ini. Jadi ini loh, ada super omega C ini. Nah, ini dimisalkan A. Jadi pemisahan aja seperti A1. Nah, itu juga enggak ada apa-apanya ya. A1 itu cuma untuk menyederhanakan aja bahwa A1 itu sama dengan apa tadi? KC kali A per 1 plus KC kali A. Jadi kalau A-nya dibuka berarti KC kali seper omega C per 1 plus KC kali seper omega C. Nah, gitu. Itu A. Tadi kan ada KC ya. A1 mana A1. Nah, ini ada A1 kan. Nah, ini juga enggak ada artinya. A1 ini hanya memisahkan ini. Dia kan tidak berdimensi juga kan. Ya, jadi ini kalau dikeluarkan ya KC per omega C per KC per omega C plus 1 gitu. Jadi untuk menyederhanakan rumusnya aja sih. Kayak ini kan juga tujuannya hanya untuk menyederhanakan aja A1 ini kan. Nah, Oke, makasih. ini. Ya, ya. Nah, jadi seperti ini. Tapi yang tanya ini kan, A sama A yang depan kan, bukan A ini kan ya. Kalau A ini kan cuma pemisalan lagi aja, ya kan. Oke. Nah, ada lagi yang mau tanyain? Kuisnya sudah dicek belum? Ada belum selesai, sudah beberapa saya cek. Kenapa? Nggak usah khawatir, nilai bagus-bagus. Iya. Nilai Oh, bagus-bagus, jawabannya udah banyak nanti. yang sama. Enak, mereksanya enak. Nggak apa-apa. Kalau bisa nilainya sebelum UAS-nya, Pak. Jadi bisa adjust belajar. Tuh, bahannya sampai sini. Ya kalian pelajari sampai ini. Ini beberapa bab. 13 Enggak, ya. maksud saya nilainya dikeluarkan. Nilai sebelum UAS-nya dikeluarkan. Oh, bisa. Ya, Sebelum Hamin UAS. tanggal berapa sih? OS tanggal 8 ya? Iya, tanggal 8 Selasa ya. Iya, kayaknya, Pak. Oh, pasti sebelumnya lah. Sama responsi kan? Oh, Responsi kalian juga bagus-bagus ya kan? ya makasih ya, Pak ya. Ya, sama. Kalau soal nilai itu sebenarnya bukan hal yang penting. Yang penting kan ngerti poinnya aja. Kalau kalian sama kayak kalian baca buku lah. Yang penting kan kalian tahu poinnya. Jadi nggak penting hafal atau enggaknya. Yang penting poinnya lah. Yang penting ngerti isinya apa. Ini kok tumben nggak stop ya? Padahal udah 1,5 jam ya. Ya kan? Biasanya 40 menit kan di stop ya. Bikin akun baru Pak Kokoy. Akun baru kan free 40 menit tuh. Enggak, enggak ada akun baru. Ya, Hoki ini berarti. ya lagi lagi rezeki lah ya. Bisa bayar deh Pak. Atau DF City Media lagi nge-lag. Oke, bahannya sampai di sini. Penurunan cuma gini-gini aja. Aku rasa ya gampang lah ya kan. Seperti biasa kalian pasti nanti deket-deket UAS lah baru tanya-tanya ya kan. Kalau sekarang kan masih santai-santai aja ya kan. Paling latihan-latihan baru deket-deket UAS ya. Nggak ada itu yang ngerjain sekarang, belajar sekarang tuh nggak ada. Padahal di rumah aja juga sama aja kan ya. Ada yang sudah punya PS5 di sini?
Nggak ada? Main PC. Emang udah masuk Indonesia tak kok? Belum nggak sih? Oh, bisa pesan. Bisa pesan. Temanku sudah ada yang punya. Lumayan sih. Boxnya gede juga kan. Berapa kok? Cap tiap? Totalnya sih 13-an. Wih. Game-nya piroan kok? Apa ya? Ada mahal. Game-nya. Macam-macam kok. Saat ini sejutaan sih, 1,2, 1,5. Ya. Nah, ya nggak apa-apa lah, nganggur di rumah kan nggak kemana-mana, ya kan? Main PC aja kok, nunggu crack ya. Loh, kalau aku nggak gitu, kalau aku biasanya kalau PS5 ini sudah keluar, aku tunggu-tunggu kan PS5 keluar, belinya PS4. PS4 nya murah kan? PS4 ajur harganya saya kok. Iya. Ngawur. Beli PS4. Sekarang aja PS4 paling cuma berapa ya kan? Ada yang jual malah cuma 2 juta, 2,5. 2,5 ya benar. Kok OS-nya kira soal kok? 2. Pelajarin Oke. mulai bab 9 sampai bab 13 ya. 2 soal gampang-gampang, waktu 120 menit. Yang sudah keluar deh, kuis kemarin buat UAS nggak, Pak? Enggak. Oke. Enggak. Oh, materi ini tapi masuk tuh. Materi apa? Bab 9 sampai bab 13 tadi kan materi yang kuis kemarin ikut diuji lagi tuh. Iyalah. Ya termasuk bab 13 toh. Kalau kamu nggak pakai materi yang kemarin bab 13 nyambungin gimana? Oh. Ya, I see. Gampang. ke bawah ini sana ini lepas. Oh. Makanya kelepas. Oh iya. Sorry ya. Oke, sampai sini ya. Nanti kalian belajar. Nanti dekat-dekat silakan kalau ada yang mau kontak, ada yang mau tanya-tanya, silakan. Soal sudah saya kumpulkan, jawaban sudah saya kumpulkan. So tinggal jalan aja. Oke, sampai sini dulu ya, guys. Thank you ya. Oke, thank you kok. Makasih ya, Ya. Pak. Coba. Hah? Cici mau dadah? Bye-bye. 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 Bye. Bye-bye. Ini Josephat. Josephat kelas berapa sekarang? TKB. DKP Koko ya. TKP Koko. Bye-bye. Bye-bye. Bye.